sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, saya bertenggolan mujahakin setiap tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin undangan, kaum tuan rumah, Bapak keluarga dari Bapak Sutrisno, Sarang Pisang, Bapak Zainal Abidin. Alhamdulillah ilaku makin Allah apareng lebih dari kesempatan kita itu bisa ibadah mestuakin undangan tuan rumah wali matul urus. Jadi kewajiban dan kewajiban selama tanggal 21 tidak doa ahdukum ilal walimati faliyatiha wa man lam yatiha faqad asallaha wa rasulah. Sera orang salah satu dan singang yujud walimah wajib datang. Sera orang tak datang faqad asallaha wa rasulah. Aku apa terdekat Allah terdekat Rasulullah. Alhamdulillah kalau bacaan tak golong apa orang sesuai kepada Allah. Moga-moga selama ubi itu juga ketaatan kita sampai nanti ke Allah oleh ridwan amin ya rabbal. Berapaitan tentulah torma torat apa makanannya mempancingan dan gula tak niat motor karena pengalaman pun karena aku emik silahkan ngeding kita apa-apa karena walimah ni kasi penting sangkuna tunduk iki kento atuai maning kakang ngakang di menggoda atua melolo pada kangakan nekanya manjiara opur menggoda ngakang melolo pada atua nah nekanya manmoy tamoyan. Jadi gula bancingan tak ziarah opur tak moy nah tapi walimahan. Jadi insya Allah tuan rumah punya jadi kakanan dan tentu bancingan karena punya sedia kita sudah tak bisa habisnya. Makanya cuma beri dan nasihatkan pemakan ayat. Kenapa? Karena tentu pengalaman. Cuma kita akapin tak benar berapa. Maka Ratu Muhammad Rafiq bisa mencuri ya. Kelero boleh berarti ini kan. Orang mana saja? Oh, sawi. Gula bentajar berpancingan tak paham, tetap mencuri ini tak paham. Untung berbahasa persatuan. Begini Mas Rafiq, Mas Muhammad Rafiq. Allah Ta'ala memesan kepada kita wa'asyiruhun bil ma'ruf. Wanita itu tergauli dengan ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Baik itu kata Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki ada 3. Baik hati, baik ucapan, baik perbuatan. Baik hati, baik ucapan, baik perkataan. Bentuknya ada 2, yaitu perkataan dan perbuatan. Tapi dasarnya ada 1, yaitu baik hati. Dari baik hati itu akan muncul 2, perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Jadi intinya 1, hatinya dulu diperbaiki dan usahakan semakin baik. Belajar ikhlas, semua amal dan perbuatan diniatkan untuk Allah. Belajar pasrah, semua usaha sukses tidaknya terserah Allah. Belajar menerima apa yang diberikan Allah, tidak dicari yang tidak ada. Itu bagian dari memperbaiki hati. Maka ketika hati sudah baik, bagaikan gelas bersih, di situ diisi air akan bening.
Kalau gelasnya kotor, bening bagaimanapun air akan menjadi kotor. Itulah hati dan hasil dari hati yang kotor. Perbuatan dari hati itu muncul dua, perkataan dan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli wanita dengan baik. Maka perkataan yang baik itu disenangi. Siapapun yang berkata baik pasti disenangi dan menyenangkan. Cuman kata Syekh Muhammad Al-Maliki, qaulun ma'ruf kasiruhu yurisul malal. Perkataan yang baik kalau terlalu banyak bosan juga. Karena saya ceramah tanya dunia, boleh tak bosan? Apa boleh saya kau bertakun-takun menghadra laguna bujana kun tak masalah, malah aku kubun bakun maknanya bisa hetero di jamaah dengan hadra obe bujana tak etorok di jamaah kira anakku gedidik menjaga diri dengan tukang ceramah kun bakun bentana ngocak jamaah bola tadi modal kengun punya kelu ngocak jamaah agak tahu kata pentingnya orang ya ceramah agak berarti ya. Jadi kebaikan dalam ucapan jangan berlebihan karena itu membosankan. Yang kedua, kalau perbuatan tidak akan menimbulkan kebosanan. Perbuatan dengan rajin merapikan rumah, membersihkan rumah rutin, bahkan berkembang benih aroma, benih amreto saroma itu disebut, bahkan nular kata tangke tak membosankan. Kalau kebaikan bini nikah karena pun bini terutawa wala maknya ini wala santren mon ebri pese tulak tu sampai beri uang tu 500.000 duhur beri oleh 250.000 maghrib beri oleh 300.000 tak kira tolak. Ini mantan ada bini saya selalu ngocak saya tidak di masih ada. Jangan kata guru saya Syekh Maimun Zubair, sebaik-baik wanita masih mencuri uang suaminya di samping. Mulai cuci mak beri sisa uang tak ada boleh. Nah bilang-bilang itu berarti pas bini solihah kok mau bersih gitu mas ya kalah. Istri juga begitu. Ketika pelayanan kepada suami tanpa kata-kata, tapi perbuatan yang baik-baik, suami akan bertambah senang. Maka perbanyaklah berbuat daripada berkata. Sebagai isyarat Allah menciptakan mulut hanya satu, tak punya cadangan. Karena kalau berbuat buruk, mulutnya keselamanya akan dicabut. Tapi kalau telinga, mata, dan tangan kaki Allah buat dua. Kenapa? Supaya manusia lebih banyak berbuat. Itu kita doakan umat berdua akan dihiasi dengan perbuatan yang baik. Amin ya rabbal. Yang terakhir, benar terakhir tiga pohon, tapi ada cipodan. Nesa wenda pohon untuk dikatakan untuk limone, ya. Yang terakhir, kebahagiaan bukan dari harta saja. Oke, memang cukupi nafkah itu bahagia. Bukan hanya pakaian dan rumah saja. Iya memang. Tetapi kata Rasulullah, kebahagiaan yang sebenarnya min sa'adatil mar'i, sebagian dari tanda bahagianya seseorang antakuna zaujatuhu sholihah, jadikan pasangannya soleh. Sebagai suami jadilah suami yang soleh, sebagai istri jadilah istri yang soleh. Bagaimana? Al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadih, kewajiban kepada Allah laksanakan, kewajiban kepada sesama kerjakan. Yang kedua, sebagian dari tanda kebahagiaan adalah ayyakuna auladuhu abrar, antakuna auladuhu abrar, anak-anaknya nanti mudah-mudahan anak-anak yang berbakti.
bahagia menanti anak berbakti. Semiskin-miskinnya anak berbakti, anak tapi berbakti kepada orang tua. Orang tua tidak merasa punya anak semiskin, tapi merasa kaya sebagai orang tua. Tapi sekaya-kayanya anak tapi durhaka, orang tua pasti akan merasa miskin memiliki anak yang kaya tapi tidak berbakti. Yang ketiga, ayyakuna khulaqa'uhu sholihin, pergaulannya, tetangganya, relasi kerjanya, mitra kerjanya adalah orang-orang baik. Kalau orang berkumpul dengan lingkungan baik, orang baik, anak kita, istri kita bertetangga orang-orang baik, di kantornya orang baik, dimanapun orang baik, kita akan merasa tenang dan aman karena sekitarnya dijamin. Anak kita berkumpul dengan anak soleh, aman kita. Apa yang mana bolong online selak. Maka ketika kita mau beli rumah, mudah-mudahan cepat punya rumah. Jangan lihat murahnya rumah, indahnya rumah, tapi lihat dulu sekitarnya rumah. Al-jaru qoblad dar. Tetangga itu diperhatikan sebelum memiliki rumah. Kalau tetangganya orang-orang baik, orang-orang akhlak, orang-orang takwa, semahal-mahal berapapun rumah, beli, karena keberkahan tetangga akan menular kepada kita. Tapi sedemu dengan rumah tetangga selak, kita keluar dari rumah tak aman, model Sambo, aman loh. Nah saya lagi terkenal. Makanya di dalam rumah tangga itu ada 3. Ada orang ganteng, istrinya cantik, tapi akhlaknya buruk. Cerah, Abu Lahab. Buat tengah orang, itu lebih Abu Lahab karena wajahnya mulat-mulat, sinar auranya sangat besar. Ganteng, Jamilah istrinya, tapi akhlak bejat, ada kekerasan. Punya mantu, putrinya Nabi Muhammad, oleh Abu Lahab suruh cerai. Coba. Besannya Nabi Muhammad, mantunya putri Nabi Muhammad, tak cocok ke Abu Lahab, suruh besa. Beda selake coba sebini rapi. Keng akhlak pada makan. Ya. Siapa? Habibah binti Sahal. Habibah binti Sahal, kembang desa. Bersuami Kang Qais, Ibnu Qais, cuma pendek, gemuk, celeng, keriting, pesek. Cuma apa? Makan meminta cucu cek ben serobel. Ya Allah, beri anak kau le cucu. Datang cucu coba dari mana? Belum. Ayo jajang bujang rek. Lele bini rawatin semok soki kengra kona seno. Seto lempo coba, lempo coba keng akhlak kamapan dari lima. Ada tak milih lagi. Sampai ketika Habibah kalau pergi dengan suaminya, orang-orang laki pada bilang, Habibah di makola tadi laki boleh, mana ji sebele. Nah macam Habibah, kau pandang suamiku seperti pandanganmu, tapi pandangan hatiku tidak seperti pandangan dirimu. Dia coba, tapi akhlak dan perhatiannya membuat aku aman dan bahagia. Maka ciptakan dalam rumah tangga akhlak yang baik, karena rumah yang besar tidak mempengaruhi, rumah yang sempit tidak mempengaruhi. Wa ma dhaqat biladun bi ahliha, tidak akan menjadi sempit suatu tempat karena penghuninya. Walakinna akhlaqur rijali tudiku, yang menjadi sempit itu bukan tempatnya, tetapi isi rumahnya, akhlak perilaku rumah yang menyempitkan. Sampai copek terima kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti makam beliau yang sekarang dengan istri beliau yang mulia Sayyidah Aisyah.
Nabi sanggup di rumah yang sempit mengatakan baiti jannati, rumahku surga. Kenapa? Karena suami dan istri berakhlak mulia. Wa ashiruhunna. Semoga kematian berdua dibekali keimanan dan ketakwaan Allah. Amin. Sehingga rumah tangganya pasti akan diturunkan keberkahan, karena sesungguhnya keberkahan hanya bisa diperoleh dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kita hanya bisa mendoakan keluarga berdua dengan doa Rasulullah, barakallahu laka, semoga dalam keadaan bahagia, senang, kematian berdua dijadikan orang yang bersyukur kepada Allah, kepada orang tua, mertua dan sesamanya. Wa baraka alaika, dalam menjalani rumah tangga mungkin mendapat ujian kesulitan, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran sehingga ujian itu akan mendekatkan diri kepada Allah dan terus menjadikan keduanya berbaik-baik, sehingga doa yang terakhir wa jama'a bainakuma fi khair, bahagia dan susah semoga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sabanika sebisa ya torakin kurang lebihnya seporah. Wallahu yahdina wa iyyakum ila ma fihi barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.